Anda sepakat nggak kalau misalkan transfer pusat ke daerah itu dikurangi oleh pemerintah pusat, terus korbannya ASN yang dipotong-potong haknya? Wah, ini riskan sekali kalau lari ke ASN-nya. Kalau dikatakan di pengadilan itu harus ada kalah dan menang, soal kedua yang penting saya sudah ajukan, sudah puas. Berapa hak Anda di situ? Kurang lebih 8 miliar. Itu hitung-hitungannya apa aja tuh? Ya, mungkin saya mau terima begitu saja kalau tidak ada dasar hukumnya. Tuh nanti saya mau kembalikan kalau diaudit oleh BPK. Apa cita-cita Anda di masuk Partai Perindo? Mendorong kualitas pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Alamsyah kembali hadir menyapa di Kata Abangda. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan dekat dengan kehidupan daerah-daerah di Indonesia. Ini ada kebijakan efisiensi pemerintah pusat dan dampaknya terhadap dana transfer daerah. Apakah kebijakan ini berdampak positif untuk pembangunan nasional dan daerah, ataukah justru membebani daerah-daerah yang PAD-nya rendah dan tidak memiliki sumber daya alam yang optimal? Dan yang hadir untuk menjawab langsung adalah sosok yang sangat memahami dinamika pemerintahan daerah, Pak Abdul Hayat Ghani, mantan Sekprov Sulawesi Selatan, tokoh birokrasi dan kini menjadi Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan. Tak hanya tentang kebijakan fiskal, kita juga akan menyinggung perjalanan hukum beliau yang menarik perhatian publik selama hampir 3 tahun ini. Ketika beliau menggugat pemberhentian dirinya sebagai Sekprov Sulsel, melalui PT UN Jakarta, hingga akhirnya memenangkan perkara tersebut di tingkat PT UN, PT Tun, bahkan hingga Mahkamah Agung. Terima kasih banyak Pak Abdul Hayat Ghani sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Ini saya langsung aja ya, secara sederhana apa sebenarnya yang dimaksud dengan efisiensi pemerintah pusat terkait dana transfer daerah ini, yang Anda ketahui dulu? Yang saya ketahui, ketika pusat melakukan efisiensi terhadap dana transfer daerah, maka pasti langkah dasarnya itu adalah bagaimana menjaga yang namanya inflasi, yang namanya program-program yang betul-betul harus diatur sebagaimana mestinya. Contohnya misalnya menjaga pertumbuhan, kemudian bagaimana melihat pembangunan yang disebut mandatori, misalnya kesehatan, pendidikan. Nah, mengendalikan itu ya pasti ada maksud-maksud untuk mengukur, mengamati, dan menjaga tata kelola. Kira-kira Sulsel bisa mengatur itu semua dengan dikuranginya dana dari pusat? Nah, ini yang menarik. Karena di Sulsel ini 24 kabupaten kota, tidak semuanya bagus. Pertumbuhan ekonomi bagus. Begitu juga SDA-nya, sumber daya alamnya juga berbeda-beda. Nah, yang paling pasti itu yang bisa survive itu adalah yang di depan mata kita ya Kota Makassar. Bone? Ya, paling tidak Bone. Tapi yang daerah lain itu ya baru menunggu uluran bantuan dana bagi hasil ini. Emang itu dana bagi hasil waktu zaman Anda itu dibagi setiap tahun? Enggak. Ya, dibagi setiap tahun, tapi kadang-kadang porsinya sesuai dengan peruntukannya. Jadi hutang pemerintah, jadi haknya Pemkot, Pemkap, kadang-kadang tidak sebagaimana mestinya ya? Ya, ini besarannya ya? Ini dia, karena ini kebijakan gubernur. Oh, gubernur. Kebijakan gubernur. Kalau gubernur-gubernur yang dulu sebelum waktu zamannya Prof. Nurdin Abdullah gimana? Sebelum Nurdin Abdullah kan bagus. Saya masuk di Pak Nurdin Abdullah. Nah, itu bagus. Itu saya memang goncangan ini terjadi karena pandemi. Oh, masuk COVID ya. COVID itu. Tapi yang waktu itu kita jaga benar itu adalah bagaimana hak dasar ASN dan seterusnya, gaji dan seterusnya harus terjaga. Ini Pak Hayat dengan daerah PD rendah tanpa sumber daya alam ya, seperti beberapa kabupaten di Sulsel, apakah ini paling rentan terdampak? Bisa dijelaskan kira-kira dampaknya seperti apa? Paling rentan terdampak itu ke aspek-aspek yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Iya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu terkait dengan kebutuhan sosial yang harus terpenuhi untuk itu.
Nah, saya kira manajemen bupati wali kota ini ya harus memastikan bagaimana meminjam istilah optimalisasi. Ya, optimalisasi aset yang ada, termasuk optimalisasi peran kita untuk melakukan jejaring kerja. Beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol, ada aset yang terlupakan. Kalau baru ada yang tidak dioptimalisasikan. Tidak disentuh sampai sekarang. Pelabuhannya. Pelabuhan dulunya itu Kementerian Perhubungan, tapi sudah diserahkan dengan Pemprov. Sekarang Pemprov Lepas tangan. Kelihatannya belum dioptimalkan. Kabupaten juga tidak mau karena bukan dia punya aset itu. Itu apa? Pelabuhan. Pelabuhan yang kurang lebih 2 hektar itu tempat lapangan parkirnya. Bisa buat apa itu? Ya, untuk pariwisata boleh. Karena kalau kita tata model kayak Lego-Lego saja, untuk bagaimana masyarakat sore-sore sambil melihat sunset. Ya, sunset ini. Dan itu di daerah mana kalau boleh tahu? Di Kecamatan Tanah Terilau. Pasti daerah saya. Jadi setiap saya pulang kampung pasti lihat, wah sayangnya ini. Saya sudah mau dulu merintis perencanaannya itu, tapi keburu sudah dipecat ya, diganti, di apa ya? Diajukan untuk diberhentikan. Kalau di kampus kan modifikasi apa itu di ya. DO. Tapi apa itu bagian dari perjalanan hidup saya. Ya. Bagus. Dan itu kita syukuri aja ya. Iya. Ya, itu strategi yang Pak Hayat gunakan dulu kalau APBD tidak mencukupi, gimana itu? Kita dulu ini memang mencari ini sumber-sumber lain, misalnya melibatkan pihak swasta. Jadi ada hal tertentu pihak swasta mari kita sama-sama. Waktu COVID juga begitu, bantuan-bantuan itu betul-betul di-manage sehingga ada hal tertentu tidak perlu APBD keluar. Begitu juga sebenarnya pembangunan fisik. Tidak harus APBD yang digunakan ke situ, karena sepanjang bupati kepala daerahnya punya relasi yang kuat, ya APBD bisa masuk untuk menggantikan itu. ASN peranannya gimana? Ya, ASN kan sudah ada tugas pokok dan fungsi masing-masing, mulai staf, kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, sekda sampai jabatan politis. Anda sepakat nggak kalau misalkan transfer daerah, dari transfer pusat ke daerah itu dikurangi oleh pemerintah pusat, terus korbannya ASN yang dipotong-potong haknya? Wah, ini riskan sekali kalau lari ke ASN-nya. Anda setuju nggak dengan pola cara seperti itu? Kalau saya ditanya pribadi, tidak setuju. Apa yang sebenarnya harus dilakukan? Kalau misalkan Anda masih menjabat sebagai seorang sekprov sekarang, transfer pusat ke daerah dikurangi, terus selain memotong tukin, memberikan aturan, malah memperlakukan aturan-aturan yang mengada-ngada, misalkan berdasarkan gaji, berdasarkan penilaian, bagus, tidak bagus. Apa yang Anda mau lakukan kira-kira? Kalau saya lakukan bukan pilihan pertama dulu itu pilihan terakhir. Mengurangi gajinya orang? Mengurangi gaji orang itu pilihan terakhir. Bukan semua pilihannya tepat ya? Ya, saya kalau tidak salah kalau saya ditanya ya, tidak pas. Harusnya yang lain ditata. Jadi ada penataan ulang di luar dari mandatori pendidikan kesehatan. Ya kan ada juga pembangunan fisik yang memang belum terlalu dibutuhkan. Bisa ditunda dulu, ya. Bisa juga di manage ulang bahwa ini yang menjadi skala prioritas. Ini pembangunan fisik tidak harus mengganggu ya kebutuhan primer yang mestinya harus melekat sama di situ. Jadi kalau misalnya sekarang gubernur melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran, kayak misalkan di Pompengan, rumah sakit, apa semua, terus sementara gajinya ASN dikurangi, tukinnya juga dikurangi, itu kurang-kurang tepat. Ya, kalau saya ditanya begitu, saya jawab ya pilihannya adalah ada sumber-sumber lain yang perlu ditata. Terakhir
Kalau memang tidak ada pilihan baru dikurangi tunjangan, dikurangi honor pekerjaan dinas. Tapi saya kira sudah bagus selama ini, sudah ketat itu. Nah, tinggal bagaimana mau optimalkan, karena pemerintah daerah sebenarnya itu cuma menjaga dua hal, masuk keluar. Bagaimana manage ini, memastikan yang dana-dana yang masuk, dan bagaimana mengatur dengan ketat dengan pertimbangan skala prioritas belanja. Iya. Ini saya mau langsung ke pertanyaan, kita menyinggung sedikit ya perjalanan hukum Bapak. Oh gitu. Ini juga perlu ini memang ya. Pada 30 November 2022, Presiden menandatangani keputusan pemberhentian Bapak sebagai Sekprov Sulsel. Mengapa Pak Hayat memilih melawan melalui jalur hukum keputusan ini? Sehebat apa Anda bisa mau melawan keputusan Presiden? Sebenarnya saya tidak hebat, cuma saya mau menjadi warga negara yang baik. Ketika saya tidak gunakan instrumen hukum yang ada di depan saya, maka saya menganggap diri saya bukan warga negara yang baik. Bukan saya hebat, tapi bagaimana memanfaatkan hak-hak kita sesuai dengan peruntukannya. Jadi ya saya juga ke pengadilan, diuji. Anda hanya mencoba memperjuangkan hak Anda? Iya. Tidak mencoba, tapi harus serius untuk mempertahankan itu. Dan skala itu soal kedua, kalau dikatakan di pengadilan itu harus ada kalah dan menang. Soal kedua yang penting saya sudah ajukan, sudah puas. Kita lakukan uji daripada kita ngobrol di pos ronda. Ya, mendingan kita mainkan di formal yang ada namanya pengadilan. Jadi gubernur pada waktu itu memberikan rekomendasi kepada Presiden agar Anda diberhentikan sebagai Sekprov. Iya itu. Terus presidennya waktu itu Joko Widodo. Ya. Ya, terus Jokowi memberhentikan Anda. Ya. Terus kemudian ini bisa dikalahkan, pada akhirnya Prabowo Subianto harus membayar karena ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hak-hak Anda dikembalikan. Ya, jadi amar putusan itu merehabilitasi harkat martabat untuk kembali jadi sekda. Ya. Inilah yang dilanjutkan oleh yang terakhir ini, diputuskan di Pengadilan Tun, Tata Usaha Negara, eksekusi di bawah pengawasan pengadilan, bahwa karena yang bersangkutan tidak bisa lagi dikembalikan, sudah ada yang jabat, sudah pensiun misalnya per Mei kemarin, maka pilihannya menurut undang-undang adalah kompensasi. Kompensasinya berapa hak Anda di situ? Kompensasi yang saya hitung itu kurang lebih 8 miliar. Itu hitungannya apa aja tuh? Ya praktis saja sesuai dengan hak kan Anda. Mungkin saya mau terima begitu saja kalau tidak ada dasar hukumnya. Toh nanti saya mengembalikan kalau diaudit oleh BPK. Jadi tunjangan kinerja. Ya. Tunjangan jabatan, tunjangan komisaris. Tunjangan kinerja berapa itu? 35 juta. 35 juta. Kali 29 bulan. Iya. Saya menggunakan bahan bakar misalnya 200 liter per bulan. Kali 12.500 kali 29. Terus Anda komisaris 100 juta itu dikali banyak. Dikali banyak. Intinya terakumulasi 8 miliar rupiah. Iya. Sebenarnya saya bisa kembali. Kalau waktu itu Pak Sudan mau, tapi memang dia tidak mau. Kenapa Sudan waktu itu? Karena dia PJ ya? Iya PJ. Saya sepakat bikin pernyataan. Tapi pernyataan itu saya sayangkan karena sebelum Inkra bulan Juni. Tahun 2024. Saya sepakat bikin pernyataan. Saya siap demosi. Di situ ada tertulis demosi turun ke eselon 2A OPD. Jadi kepala dinas dong? Kepala dinas saya. Tapi kenapa staf wali? Saya siap. Tapi kenapa staf wali saya? Staf wali gubernur bidang Kesra. Dia jawab, tegak lurus saja Mas. Ya, kalau komandan kita mengatakan tegak lurus ya kita ambil itu. Tapi di pikiran saya ini bom waktu. Karena ada kesalahan. Nah, saya berbicara lewat telepon lagi. Tidak usah saya dilantik.
Pak Gub, dia bilang tidak dilantik saja. Ibarat ini masuk suatu rumah, ada beberapa kamar. Nanti kalau sudah masuk kamar kan enak digeser ke kamar sebelah. Nah, pikiran saya itu kalau sudah masuk staf ahli, sebentar lagi ada kebijakan masuk ke sekda. Ternyata dia lantik juga pribadi sekda. Jadi ini suatu perbuatan melawan hukum. Bukan berarti saya terima ini demosi lalu ini dan saya tidak menerima tunjangan yang kemarin itu, tetap juga saya tidak seperti itu aturan hukumnya. Jadi ketika Anda dijadikan staf ahli, Anda tidak diberikan hak Anda yang sebanyak 8 miliar itu? Belum, kalau belum ada perintah dari pengadilan. Oh, belum ada. Belum ada. Pada waktu itu perintahnya kapan? April kemarin, April 2025. Nah, jawaban sekarang yang ada ya di Seknek, di Pemprov, yang bersangkutan sudah direhabilitasi, kasih staf ahli. Perintahnya pengadilan bukan staf ahli, malah disinggung PJ Wali Kota, tapi di situ Sekda. Jadi Anda nih kayak dioper-oper ya? Kayak disenangi hatinya Ya, itu, seperti anak akhirnya kecil. saya tahu liku-liku ini, saya tahu siapa-siapa yang ngotot di situ, siapa-siapa yang memang tidak inginkan saya. Ada namanya Sudirman Sulaiman waktu gubernur? Sebenarnya Pak Sudirman Sulaiman sudah tidak ada hubungannya di sini. Nggak ada Karena hubungannya. sudah di penghujung yang dikalah presiden. Oh. Waktu itu hubungannya dia waktu mengusul. Jadi dia mengusul, terus Jokowi Sudah selesai dia itu, selesai. Jokowi kasarnya mencopot Anda sebagai seorang Iya. sekprov. Terus sekarang di April 2025 kemarin Prabowo harus bayar. April 2055 saya minta permohonan untuk eksekusi karena tidak ada ujung pangkal ini. Jadi luar biasa nih ya Pak Gubernur ya, Pak Sudirman Sulaiman ini membuat rugi negara hanya gara-gara memecat Anda. Nah, inilah yang saya mau maksud. Kenapa saya juga lakukan ini? Karena saya ingin edukasi hukum. Saya ingin teman-teman adik-adik saya Jangan mau saya nanya di Papua saya nanya. jangan saya nanya gitu loh. Biar ada class action untuk saya. Yang berikutnya lagi, kita ingin wibawa negara hadir. Ya, saya ulangi, wibawa negara hadir dengan melakukan itu. Enak nggak Bapak Anda memandang ketika Presiden kalah 2 kali, Ya, dikalahkan oleh jalur hukum? Enak nggak perasaan Anda? saya kira biasa-biasa aja. Ini Presiden loh yang Anda kalahkan Ya, melalui jalur hukum. banyak sih yang bilang bahwa langka yang begini. Langka, tapi ya inilah kalau yang kuasa masih mau melihat saya ini tunjukkan bahwa saudara tidak salah. Tinggal goodwill aja ya. Goodwill-nya ya itu. Nah, saya bangganya begini, bukan kasus-kasus apa yang menyebabkan saya begini. Ya, kalaupun ada merasa saya ada uang, saya korbankan si A si B untuk itu, ya itu baru saya merasa bersalah. Tapi kalau ini percaya diri aja, biasa aja. Lumrah dalam revolusi, kata Bung Karno. Revolusi birokrasi. Birokrasi. Tidak ada masalah. Yang penting saya sehat-sehat. Apakah kemenangan hukum itu menjadi pembelaan atas nama pribadi atau demi marwah birokrasi dan hukum negara? Dua-duanya. Yang mana? Atas nama pribadi saya, keluarga saya, karena hak dasar saya di situ, ya kan? Hak asasi manusia. Atas dasar birokrasi. Ya, kok tadi ditanyakan yang mana? Dua-duanya sebenarnya tersenggol di sini. Ya. Kalau orang Makassar kan biasa berbicara kehormatan. Siri. Ya, berbicara siri itu. Tapi ya, inilah. Jadi terakhir gimana kasus Anda perkembangannya? Sementara dikasih waktu 10 hari lagi oleh pihak presiden untuk membayar. Iya. Siapa yang Dan pada akhirnya pengadilan harus lakukan penetapan eksekusi. Iya. Cepat atau lambat. Kayak misalkan kemarin kasusnya Pak JK dieksekusi, terus Anda kapan dieksekusinya? Ini 10 hari ke depan. Siapa yang harus bayar? Presiden? Nah, saya tidak tahu lagi. Yang jelas kata pengadilan dikompensasi. Banyaknya kompensasi itu diputuskan oleh pengadilan. Kalau misalkan keputusan pengadilan meminta Anda baik-baik,
Jangan 8 miliar lah. 2 miliar mau nggak? Tapi kan sesuai undang-undang. Bukan sesuai saya. Tidak bisa tawar-menawar kayak di pasar. Karena saya minta ini ada semua regulasinya. Ada regulasi, ada pergubnya, ada permendagrinya. Dan jelas ya. Saya tidak mau terima juga kalau lebih. Kenapa? Akan mengembalikan nanti ada BPK yang audit pengeluaran negara nih, uang negara nih. Kenapa kelebihan membayar, kembalikan. Begitu juga kurang. Kurang juga tidak boleh. Kenapa? Ada haknya orang diambil di situ. Yang namanya hutang jadi harus pas. harus dibayar. Harus pas, dibayar. Terkecuali ada kesepakatan tertentu. Kecuali kok hilas membawa, sudahlah. Saya wakafkan atau apa. Misalkan negara mengajak berkomunikasi baik dengan Anda. Alasannya kondisi keuangan negara yang lagi susah. Ngomong pahit-pahitnya Anda misalkan cuma boleh nggak Pak Hayat kami bayar misalkan 3 miliar. Iya kan bisa dianggarkan. Dianggarkan. Tahun depan. Bisa. Iya. Anda menerima itu. Saya menerima itu. Yang penting ada kepastian hukum. Kalau tidak ada tahun ini, tahun depan boleh saya tunggu. DPR bicarakan. Kalau misalkan Geser jadi utang nih. jadi negara yang berhutang sama kepada seorang Abdul Hayat Ghani. Kira-kira begitu. Karena kalau tidak dicopot saya, maka saya lanjut sekda sampai hari ini. Itu pun juga sudah ada ingkrah saya masuk melantik Jupri. Berarti perbuatan melawan hukum lagi itu pun tetap mensisakan. Iya, Anda diusulkan untuk dicopot. Itu gara-gara apa masalahnya? Ya alasan pertimbangan kinerja. Kinerja yang bagaimana? Nah, saya tunjukkan kinerja saya di pengadilan. Tunjukkan kinerja saya ini rata-rata 100 loh hasilnya. OPD saya ini tunjukkan kinerjanya naik waktu itu. Kok sekda dianggap tidak berkinerja? Jadi karena untuk menguji apakah berkinerja atau tidak, kan ada dokumen. Ya. Ada namanya fakta integritas. Ada kontrak kinerja dengan saya dengan gubernur. Apa hasilnya? Kan ada hasilnya di situ. Tanda tangan gubernur hasilnya. Rata-rata 100 perolehannya. Dan dia sudah tanda tangan waktu itu. Oke. Sudah tanda tangan. Justru yang hasilnya ini tanda tangan oleh pengadilan ini Pak. Kalau saya tidak bekerja, kenapa tanda tangan ini? Aneh ya? Ya itulah. Satu hal lagi nanti, ya mudah-mudahan ini kita masih dikasih umur panjang ini. Sudah tahap ini nanti saya tuntut lagi perbuatan melanggar hukum. Material maupun imaterial. Itu sudah bisa lebih banyak itu, bukan cuma 8 miliar itu. Karena itu imaterialnya yang banyak. Iya. Psikologi saya terganggu loh. Berapa banyak orang yang baca di berita. Yang awalnya sudah mau menjustifikasi saya bahwa pasti Pak Hayat ada kesalahan apa ini. Tapi dukungan dari ASN ada nggak? Dukungan dari ASN mereka kayak semacam simpati. Seberapa besar dukungan mereka? Kalau itu sih secara informal di mana-mana. Masuk di ponsel saya. Berapa banyak ASN yang Anda bantu? Hampir semua ASN ini mengatakan ya yang namanya manusia ya. Pasti ada plus minusnya, tapi lebih banyak mengatakan ya sabar gitu. Ya. Oke. Kita ke politik sekarang ya. Baik. Nah, ini juga seru juga nih Anda nih. Kini Anda memimpin Partai Perindo Sulsel sebagai Ketua DPW. Berarti jabatan Anda ini selevel dengan Gubernur Sulsel. Ya. Apakah keputusan masuk politik ini bentuk perjuangan baru untuk daerah atau ada semacam balas dendam? Yang jelas semangat baru. Semangat baru karena peralihan dari birokrasi ke politik. Tapi tidak berarti saya tidak tahu politik. Karena selama ini saya berinteraksi dengan teman-teman yang posisi di situ. Ya, TAPD dan seterusnya banggar ke saya. Ketemu dengan teman-teman di DPR. Kemudian terakhir juga pembina politik. Ya, pembina politik. Waktu PJ. Jadi di bawah ini kita. Jadi adalah tidak masuk di suatu hutang tanpa ada parasut dan pembekalan. Nggak ada kayak perasaan ingin kasih lihat bahwa sama gubernur bahwa saya juga masih bisa berkarya. Tidak, karena sebenarnya dengan Pak Gubernur sekarang secara pribadi saya tidak ada masalah. Kalau ketemu CPK biasa perlu-perlukan. Itu ikhlas nggak? Saya kira saya ikhlas. Nggak tahu dianya ya. Saya bilang apa saya bisa bantu. Saya pernah ada kesempatan Pak Gub
saya ini sudah purna. Tapi kalau ada bisa saya bisa saya bantu Bapak. Anda nih diajukan Karena itu kegiatan dinas ya, yang bermasalah ini dinas. Ini pribadi. Orang misalnya harus mampu membedakan itu, yang mana pribadi, yang mana kedinasan. Anda nih punya hati yang luas ya. Ya. Kok bisa? Anda nih diajukan untuk dipecat kasarnya, tapi Anda masih mau baik sama orang itu. Anda sadar nggak kalau karir Anda ini dimatikan? Kalau dia tidak ajukan ke presiden kan Anda masih bisa berkarya. Iya. Kenapa Anda masih mau? Mungkin masih jarang ya. Saya temuin ada orang yang dipecat tapi masih mau baik sama bekas atasannya. Selalu saya mengingat begini, bahwa tanpa Anda dicoba untuk ini, tambah saya perbaiki niat saya. Malah sudah 2 kali saya minta waktu untuk ketemu. Cuma mau masuk Idul Fitri. Ketemu. Pak Gubernur itu sibuk terus waktu itu. Sibuk kok. Nggak ada waktu itu. Oh, masa sih? Iya. Saya nggak yakin kalau sesibuk-sibuknya kalau ada orang. Jadi saya bilang oke, tidak apa-apa. Yang jelas ada niat. Kesempatan berikutnya saya juga hubungi lagi. Kemarin waktu Anda ketemu di acara partai-partai itu, kan sempat ketemu. Saya lihat. Nggak sempat bicara. Nggak sempat bicara. Cuma aja. Cuma dia tahu kalau Anda sudah menjadi ketua Partai Perindo. Pasti tahu, karena ya pertama kan pasti di media, kedua ya lalu Perindo juga ikut mendukung. Berarti Anda nggak bisa memprotes dia dong. Dan dia pembina saya otomatis karena gubernur. Pembina partai kan Pak Gubernur. Apa cita-cita Anda masuk Partai Perindo? Mendorong kualitas pimpinan. Kualitas pimpinannya bagaimana tuh? Ya, partai politik ini kan tempat tumbuh kembang seleksi pimpinan-pimpinan nasional. Jadi kalau saya masuk di situ ya saya ikut berbakti pada bahasa negara. Kenapa Perindo yang Anda pilih? Saya anggap Perindo ini punya potensi besar untuk ke depan. Seberapa besar? Iya, kalau di Sulsel ini bisa 5 besar. Bisa 5 besar. 5 besar boleh? 5 besar boleh di Sulsel ini. Apa yang Anda lakukan untuk bisa mewujudkan itu? Anda kan nggak punya pengalaman di partai politik. Sebelumnya Anda, kalau bicara birokrat, ilmu Anda, wah, kayaknya Sekprov itu ilmu tertinggi ya. Iya. Jabatan tertinggi buat komandan ASN itu dimanapun itu berada. Iya. Kalau tinggal di rumah dan tidak ada inovasi memang iya, tapi kan yang namanya leadership ini kan susah disampaikan secara terbuka. Ada saja seni untuk bagaimana teman-teman bisa di lapangan kita pastikan untuk itu semua. Anda biasanya kalau ketua partai itu masuk partai karena dia mau jadi caleg DPR RI. Anda mau jadi itu? Tidak. Terus Anda mau jadi apa? Ya, kalau ditanya mau jadi apa, ya saya mau jadi wakil gubernur. Kalau ada kesempatan untuk itu. Anda merasa layak pantas di situ? Atau kepala daerah. Kalau kepala daerah di mana? Ya, kabupaten? Di mana yang sesuai dengan. Nggak, mau jadi bupati, wali kota, atau menjadi wakil gubernur? Ya, kalau dikasih pilihan begitu ya lebih strategi wakil gubernur. Ya kan? Oke, kemarin saya ngobrol sama Dhani Pomanto. Ya. Dhani Pomanto juga mau masuk jadi ketua, diminta ya. Ya. Dianggap layak pantas oleh DPP untuk bisa jadi ketua PDIP Sulawesi Selatan. Mau maju jadi calon gubernur. Kalau Anda mau jadi calon wakil gubernur, kalau dipasangkan mau nggak? Saya kira PDI dengan Perindo ya lebih bagus lagi. Anda seberapa kenal Anda dengan Dhani Pomanto? Sudah lama. Iya, sudah lama. Komunikasi intens? Iya, sejak pertama jadi wali kota sampai sekarang tambah bagus. Buang itu. Jadi Anda mau jadi calon wakil gubernur? Kalau dikasih kesempatan, kenapa tidak?
Ya, sampai ketemu di Pilgub mendatang kalau begitu. Nah, terima kasih kalau gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Hayat atas keterbukaan, penjelasan dan refleksi yang sangat berharga pada hari ini. Kita belajar bahwa kebijakan efisiensi transport daerah bukan hanya soal angka di APBN, tapi soal pelayanan publik, keadilan fiskal dan keberlangsungan hidup masyarakat di daerah. Dan dari perjalanan hukum Bapak, kita melihat bahwa hukum bisa menjadi jalan bagi birokrasi untuk menjaga kehormatan, bukan untuk melawan negara, tapi untuk mengingatkan negara agar tetap adil. Semoga diskusi ini membuka ruang dialog yang lebih luas antara pusat dan daerah demi Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan. Makasih banyak Pak Hayat. Sama-sama.